Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait manajemen persediaan. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Febriana Wulandari. Saya Dina Ananda Nur Amalia. Saya Fresa Faringga Varienta. Saya Ika Juliana. Saya Ika Oktaviani. Saya Putri Pratiwi. Saya Muti Triaji. Dan saya Cici Trisdiawati. Baiklah, memasuki pemaparan materi akan disampaikan oleh teman saya, Fresa Faringga Varienta. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Febriana. Saya akan memaparkan materi tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan merupakan salah satu komponen modal kerja yang tingkat likuiditasnya paling rendah dibandingkan dengan komponen modal kerja lainnya. Persediaan sangat penting bagi perusahaan karena persediaan menjembatani kegiatan pembelian, produksi, serta penjualan. Di sini ada beberapa macam persediaan. Persediaan menjadi beberapa jenis tergantung dari jenis perusahaan. Yang pertama, persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagang yang berada di gudang nantinya akan dibeli atau didistribusikan kepada pengedar untuk pada akhirnya dijual kembali. Yang kedua adalah persediaan lain-lain. Persediaan lain-lain yang ada pada bentuk perusahaan ini umumnya berupa bentuk persediaan kantor plastik seperti plastik, kardus, alat-alat kantor, dan lain sebagainya. Persediaan untuk perusahaan yang mengubah bentuk serta menambah nilai kegunaan barang pada umumnya diklarifikasikan ke dalam berbagai kelompok seperti berikut. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah barang-barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah untuk selanjutnya diolah menjadi produk jadi. Yang kedua, persediaan produk dalam proses. Persediaan produk dalam proses biasanya meliputi barang-barang yang masih dalam proses atau setengah jadi. Barang-barang dalam persediaan ini masih berada dalam proses pengerjaan yang memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual. Next. Yang ketiga, persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi meliputi semua barang yang telah selesai dari proses produksi dan siap untuk dijual. Yang keempat, persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong meliputi semua bahan yang dimiliki untuk keperluan produksi, namun tidak merupakan bahan baku yang membentuk produk jadi. Yang kelima, persediaan lain-lain. Sama seperti pada perusahaan dagang. Yang lain-lain dalam perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan kantor, plastik, kardus, alat-alat kantor, dan lain sebagainya. Next. Pentingnya persediaan. Persediaan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan karena persediaan digunakan untuk yang pertama, tersedia untuk dijual, barang atau barang belum jadi atau barang jadi. Yang kedua, masih dalam proses produksi untuk diselesaikan, kemudian dijual, barang dalam proses atau pengolahan. Yang ketiga, akan digunakan untuk diproduksi barang-barang jadi yang akan dijual, bahan baku dan bahan pembantu dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Next.
Biaya persediaan. Pengertian umumnya, biaya persediaan adalah biaya yang muncul akibat adanya pengadaan persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar atau dijual atau digunakan perusahaan. Next. Persediaan dikelompokkan, pengelompokan biaya persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan atau carrying cost. Di sini pengertiannya, biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Contoh biaya penyimpanan, yang pertama biaya modal atas dana yang terikat pada persediaan. Kedua, biaya penyimpanan dan penanganan persediaan. Yang ketiga, biaya asuransi dan keamanan persediaan. Sifat biaya berubah sejalan dengan perubahan jumlah persediaan rata-rata yang disimpan. Berikut adalah rumus perhitungannya. Next. B. Biaya pemesanan atau ordering cost. Pengertian, biaya pemesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Contoh biaya pemesanan, pertama biaya pengiriman order. Yang kedua biaya pengiriman barang dan penanganannya. Sifat biaya, jumlahnya tetap pada setiap kali pemesanan dilakukan. Rumus perhitungannya seperti berikut. Next. C. Biaya kehabisan persediaan atau cost of running short. Pengertiannya, biaya ini akan muncul apabila bahan persediaan tidak tersedia atau kurang saat akan dipakai untuk memenuhi pesanan. Contoh biaya yang timbul akibat kehabisan persediaan, yang pertama kerugian penjualan. Yang kedua kehilangan goodwill pelanggan. Yang ketiga biaya kemacetan produksi. Sifat biaya, semakin kecil jumlah persediaan, semakin besar biaya kehabisan persediaan. Begitupun sebaliknya, dengan asumsi faktor lainnya tetap. Next. Inventory management atau manajemen persediaan sangatlah penting dikarenakan perusahaan harus menghadapi berbagai ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Jadi dalam mengatur jumlah persediaan tidak mudah. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan semakin tinggi biaya untuk menyimpan. Tapi sebaliknya, jika kurang malah akan menghambat proses produksi. Maka dari itu, di sini diberitahukan penentuan persediaan pengaman yang optimal untuk mengatur jumlah persediaan tersebut. Safety stock atau stok pengaman adalah persediaan yang sengaja dilebihkan jumlahnya untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi. Safety stock bisa dikatakan sebagai persediaan cadangan yang berada di luar kebutuhan utama. Next. Di sini ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Menurut Sleman 2007, menurut Slamet 2007, yaitu jumlah persediaan bahan minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menjaga kemungkinan keselamatan datangnya bahan baku sehingga tidak terjadi stagnasi. Untuk menaksir besarnya safety stock dapat dipakai cara yang relatif lebih teliti, yaitu dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode perbedaan pemakaian maksimum dan rata-rata. Rumus umum untuk menghitung safety stock adalah sebagai berikut. Safety stock sama dengan pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata, lead time. Yang kedua, metode statistika. Untuk menentukan besarnya safety stock, dengan metode ini dapat digunakan program komputer kuadrat terkecil least square. Next. Menurut M. Navarin 2004, persediaan pengaman safety stock adalah persediaan inti dari bahan yang harus dipertahankan
untuk menjamin kelangsungan usaha. Persediaan pengaman tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat, seperti keadaan bencana alam, alat pengangkut bahan kecelakaan, bahan di pasar dalam keadaan kosong karena huru-hara, dan lain-lain. Persediaan pengaman bersifat permanen, karena itu persediaan bahan baku minimal persediaan pengaman termasuk kelompok aktiva. Menurut Awad 1999, safety stock ialah persediaan tambahan yang diperlukan selalu siap di gudang untuk menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan stock out. Dengan demikian, safety stock dapat dianggap sebagai jumlah persediaan minimal yang harus selalu siap di gudang. Berdasarkan konteks di atas, maka persediaan pengaman safety stock merupakan persediaan bahan minimum yang perlu disediakan di gudang untuk menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan stock out. Penentuan besarnya persediaan pengaman safety stock dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Safety stock sama dengan pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata lead time. Next. Pengendalian persediaan yang optimal. Optimalnya persediaan merupakan persyaratan yang dasar bagi setiap perusahaan supaya bisa menghasilkan kinerja operasi yang efektif dan efisien, serta untuk kelangsungan aktivitas perusahaan selanjutnya. Permintaan dalam pengendalian persediaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan stokastik dan permintaan deterministik. Menurut Sobel 2001, permintaan tidak diketahui sampai dengan permintaan itu diterima disebut dengan permintaan stokastik. Sedangkan permintaan deterministik, variabel dan ukuran diketahui pasti, akan tetapi di dalam nyatanya hal seperti ini jarang ditemukan. Next. Jenis-jenis persediaan. Persediaan bisa dibagi menurut posisi dan jenis barang tersebut. Yang pertama, persediaan barang berwujud yang dipergunakan ke dalam proses produksi. Barang tersebut didapatkan dari perusahaan yang membuat atau menghasilkan bahan baku untuk perusahaan lain yang menggunakannya. Sumber daya alam atau dari supplier. Hal tersebut dinamakan dengan persediaan bahan baku atau raw material. Persediaan barang yang terdiri dari komponen dan dimiliki dari perusahaan yang lain dan dapat secara langsung disembling atau dirakit dengan komponen yang lain tanpa harus melalui proses produksi sebelumnya. Yang kedua, persediaan bahan penolong atau pembantu, supplies, yaitu persediaan barang yang dibutuhkan dalam proses produksi, akan tetapi tidak merupakan komponen barang jadi. Persediaan barang yang merupakan keluaran dari tiap komponen dalam proses produksi atau sudah diolah. Next. Berikut adalah Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity yang merupakan salah satu perhitungan yang digunakan dalam menentukan kuantitas atau jumlah pesanan bahan baku di dalam perusahaan. EOQ, Economic Order Quantity, ini merupakan jumlah bahan yang dibeli pada setiap kali pembelian dengan biaya yang paling minimal. Ada beberapa yang memang harus ada untuk menghitung EOQ, di antaranya adalah pertama biaya pemesanan atau order cost. Yang kedua adalah biaya penyimpanan. Next. Syarat atau asumsi dasar dalam perhitungan Economic Order Quantity. Asumsi dasar Economic Order Quantity perlu dilakukan karena dalam analisis EOQ ini memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menentukan berapa jumlah pesanan bahan baku yang akan perusahaan beli. Model EOQ ini juga sangat mudah untuk diterapkan oleh perusahaan apabila syarat-syarat dari penerapan EOQ ini dapat dipenuhi. Di antaranya adalah berikut ini. Permintaan dapat ditentukan secara pasti atau konstan untuk jangka waktu penggunaan satu periode atau 1 tahun. Yang kedua, item yang dipesan bersifat independen, yaitu permintaan item yang dipesan bebas dengan item lain atau item yang dipesan satu macam produk dan tidak berhubungan satu sama lain dengan produk lain. Yang ketiga, pesanan dapat diterima dengan segera dan pasti dalam waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa
Syarat atau asumsi dasar dalam penghitungan EOQ pemesanan antara satu item dengan item yang lainnya tidak saling berkaitan. Harga bahan baku selalu konstan. Permintaan yang pelanggan juga dianggap konstan dalam suatu waktu dan suatu order. Perusahaan tidak boleh mengalami stock out bahan baku, artinya dalam gudang harus selalu memiliki persediaan bahan baku. Next. Faktor-faktor yang mendasari adanya metode economic order quantity. Yang pertama, biaya pemesanan yang bersifat tetap. Jumlah tingkat permintaan atas barang sudah diketahui dan merata setiap tahun. Lead time atau waktu yang dibutuhkan dalam pemrosesan suatu barang atau produk dari awal hingga akhir tidak mengalami fluktuasi atau peningkatan. Yang kedua, tidak adanya pembayaran dalam menggunakan uang tunai dan tidak ada diskon yang tersedia atas suatu barang atau produk. Yang ketiga, pengisian persediaan barang atau produk tidak mengalami keterlambatan serta pesanan atas barang atau produk dikirimkan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Next. Berikut adalah rumus formula economic order quantity atau EOQ. Mana R, jumlah barang yang dibutuhkan, biasanya jumlah kamu dapat lihat dari kebutuhan barang tahun sebelumnya. Kemudian S adalah biaya pemesanan, E harga beli per unit, I biaya penyimpanan pada setiap unit atau holding cost per unit. Jangan lupa untuk biaya ini bentuknya dalam proses persentase persen. Next. Kemudian reorder point atau ROP. Pada tingkatan persediaan berupa pemesanan harus dilakukan agar barang datang tepat pada waktunya disebut dengan reorder point atau ROP. Adapun rumus dari ROP, reorder point adalah ROP sama dengan LT kali Q, di mana ROP reorder point, sedangkan LT lead time hari, minggu, atau bulan. Kemudian Q pemakaian rata-rata per hari, per minggu, atau per bulan. Item quantity reorder point yang dimaksud dengan sistem quantity reorder point adalah jumlah persediaan yang diorder kembali sangat tergantung pada kebutuhan persediaan untuk proses konversi. Pada kenyataannya, penggunaan persediaan bahan tidak dapat konstan dan selalu bervariasi. Manajemen persediaan dengan klasifikasi ABC. Klasifikasi ABC merupakan konsep untuk mengendalikan persediaan, yang mana persediaan yang mahal memerlukan pengendalian yang lebih ketat dibanding dengan persediaan yang murah. Oleh karena itu, penerapan suatu metode manajemen persediaan tertentu perlu disesuaikan jenis persediaannya agar manajemen persediaan dapat dilakukan dengan tepat. Maka persediaan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok besar yang disebut kelompok A, B, dan C. Analisis ABC membagi persediaan yang menjadi 3 kelas. Besarnya nilai value yang dihasilkan oleh persediaan tersebut. Next. Aplikasi persediaan ABC. Analisis ABC dapat membantu manajemen menentukan pengendalian yang tepat untuk masing-masing klasifikasi barang dan menentukan barang mana yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Analisis ABC merupakan analisis persediaan yang menggunakan prinsip Pareto. Prinsip ini menyatakan bahwa critical view atau trivial money. Prinsip ini mengajarkan untuk memfokuskan pengendalian persediaan kepada jenis persediaan yang bernilai tinggi dan kritikal daripada yang bernilai rendah dan trivial. Penggunaan aplikasi pada industri banyak digunakan untuk manajemen pasokan. Sistem persediaan dan stok memaksa metode analisis ABC sering diterapkan untuk desain sistem perhitungan siklus. Sebagai contoh, sebuah gudang atau pabrik toko mungkin memilih untuk menghitung
A item dari senilai tinggi sekali 1/4, tapi B item hanya 2 kali setahun dan C item hanya dihitung sekali. Nah, prinsip manajemen persediaan yang menerapkan klasifikasi ABT. Yang pertama, kelas A merupakan barang-barang yang memberi nilai yang tinggi. Walaupun kelompok A ini hanya diwakili oleh 20% dari jumlah persediaan yang ada, tetapi nilai yang diberikan adalah sebesar 80%. Kelas B merupakan barang-barang yang memberikan nilai sedang. Kelompok persediaan kelas B ini diwakili oleh 30% dari jumlah persediaan dan nilai yang dihasilkan adalah sebesar 15%. Yang ketiga, kelas C merupakan barang-barang yang memberikan nilai yang rendah. Kelompok persediaan kelas C diwakili oleh 50% dari total persediaan yang ada. Dan nilai yang dihasilkan adalah 95%. Nah, untuk melakukan analisis ABC dengan satu kriteria, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Analisis pemakaian. Yang pertama, mendaftar semua item yang akan diklasifikasi beserta dengan data rata-rata pemakaian item logistik per tahun dan data rata-rata harga untuk setiap itemnya. Yang kedua, mengalihkan rata-rata pemakaian per tahun dengan rata-rata harga untuk setiap item untuk mendapatkan nilai penggunaan per tahun tiap item. Yang ketiga, menggunakan nilai penggunaan per tahunnya mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jumlahkan secara kumulatif nilai penggunaan per tahunnya. Yang keempat, mengkonversikan jumlah kumulatif tiap item menjadi persentase kumulatif. Persentase inilah yang menjadi ukuran item untuk menentukan kelompok item tersebut. Next. Manfaat klasifikasi ABC. Analisis klasifikasi ABC memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien. Yang kedua, memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi perusahaan. Yang ketiga, dapat memanfaatkan modal kerja working capital sebaik-baiknya sehingga dapat memacu pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, sumber-sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi fungsi-fungsi produksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurangnya, kami mohon maklum dan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk sesi tanya-jawab selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada Mbak Febriana selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk sesi diskusi akan kita sambung pada e-learning besok hari, karena hari ini untuk Zoom-nya tidak jadi dilakukan. Untuk link-nya bisa dilihat pada e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.